Pancasila telah melewati perjalanan panjang sebagai fondasi bangsa, berfungsi tidak hanya sebagai pajangan kenegaraan, tetapi sebagai instrumen politik yang dinamis. Dari fungsinya sebagai pemersatu bangsa yang baru lahir, hingga menjadi alat legitimasi kekuasaan, transformasi Pancasila mencerminkan pasang surut demokrasi dan pencarian jati diri Indonesia di setiap era kepemimpinan. Pancasila bukan sekedar rumusan statis, melainkan jiwa bangsa yang dinamis, diuji dan ditempa dalam setiap fase perjalanan Indonesia. Pasca kemerdekaan 1945, pada masa ini, Pancasila baru saja disahkan sebagai dasar negara dan berfungsi sebagai titik temu yang menyatukan berbagai golongan, mulai dari kelompok nasionalis hingga religius. Meskipun situasi keamanan tidak stabil akibat agresi militer Belanda dan pemberontakan internal, nilai-nilai Pancasila tetap dipertahankan sebagai identitas nasional yang membedakan Indonesia dari kolonialisme. Fokus utama era ini adalah implementasi semangat kemerdekaan dan kedaulatan, di mana Pancasila menjadi perekat moral bagi bangsa yang baru saja merdeka. Masa Republik Indonesia Serikat. Selama periode singkat RIS, konstitusi yang digunakan adalah konstitusi RIS 1949, di mana rumusan Pancasila mengalami sedikit perubahan redaksional, namun intinya tetap terjaga dalam mukadimah. Pancasila pada masa ini harus beradaptasi dengan bentuk negara federal yang sebenarnya kurang selaras dengan semangat persatuan yang dicita-citakan pada 1 Juni dan 18 Agustus 1945. Dinamika politik yang sangat tinggi akhirnya menunjukkan bahwa format federalis tidak bertahan lama, dan keinginan kembali ke negara kesatuan menunjukkan kuatnya daya tarik filosofis Pancasila sebagai dasar negara kesatuan. Masa demokrasi terpimpin. Setelah dekret Presiden 5 Juli 1959, Pancasila diarahkan pada penafsiran tunggal melalui konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme, yang diusung oleh Presiden Soekarno. Pancasila pada era ini cenderung dijadikan sebagai alat pemersatu faksi-faksi politik yang saling bertentangan di bawah satu komando kepemimpinan pusat. Namun, upaya menyatukan ideologi yang bertolak belakang ini justru menciptakan ketegangan politik yang hebat, yang puncaknya terjadi pada peristiwa G30 SPKI, menandai berakhirnya dominasi tafsir Pancasila versi Orde Lama. Masa Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Pancasila ditempatkan sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi sosial dan politik di Indonesia. Pemerintah melakukan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila secara masif melalui program penataran P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila untuk menciptakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Sayangnya, pada masa ini, Pancasila seringkali dijadikan instrumen untuk membungkam kritik dan melegitimasi kekuasaan, di mana siapapun yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah dianggap tidak Pancasilais. Era Reformasi. Pasca jatuhnya Orde Baru, Pancasila sempat mengalami fase trauma di mana masyarakat cenderung enggan membicarakannya karena dianggap sebagai warisan rezim lama. Namun, seiring waktu, muncul kesadaran baru bahwa Pancasila harus dikembalikan fungsinya sebagai ideologi yang terbuka, inklusif, dan demokratis. Saat ini, tantangan Pancasila bergeser pada bagaimana mengimplementasikan nilai-nilainya secara nyata dalam menghadapi radikalisme, polarisasi sosial, dan perkembangan digital, tanpa menjadikannya sebagai alat represi politik seperti masa lalu. Refleksi dan relevansinya bagi generasi muda. Refleksi, dari sejarah ini, pelajaran terbesarnya adalah bahwa Pancasila paling kuat ketika dihayati sebagai nilai hidup, bukan ketika dijadikan alat politik. Setiap silanya adalah prinsip yang saling menguatkan. Relevansi. Di tengah arus informasi dan polarisasi, Persatuan Indonesia mengajak kita menjaga kebinekaan di media sosial. Dalam menghadapi ketidakadilan, semangat keadilan sosial mendorong kita untuk peduli dan beraksi. Saat kebebasan berpendapat sering disalahgunakan, prinsip musyawarah dan kemanusiaan yang beradab mengingatkan kita untuk berdialog dengan santun. Dan di segala zaman,
Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi kompas moral untuk tidak kehilangan arah. Pancasila adalah warisan terbaik para pendiri bangsa. Tugas kita bukan hanya menghafalnya, tetapi menghidupkannya dalam tindakan nyata, dalam sikap toleran, dalam kejujuran akademik, dalam kepedulian sosial, dan dalam kontribusi membangun negeri. Dengan begitu, kita memastikan bahwa perjalanan panjang bangsa ini tidak sia-sia, dan Pancasila tetap menjadi rumah bersama bagi semua anak Indonesia. The Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life.